maka di sini pendapatan yang kita dapat juga bisa cukup gede, bahkan bisa sampai ratusan ribu per bulan. Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gue Maijun di channel Maijun Tarlandu Sinaga ya. Dan seperti biasa, masih di seputar cara menghasilkan uang dari internet. Nah, di video kali ini gue akan ngebahas salah satu situs yang menurut gue ini tuh cukup oke buat digarap, khususnya sama kalian para player gratisan. Karena di situs ini kita tuh bisa dapetin duit secara gratis cuma dengan mainin gamenya aja. Bahkan yang asiknya lagi nih ya, di dalam situs ini kita tuh bisa mengembangkan beberapa item dan juga tingkat level akun kita, sehingga nantinya si akun kita ini bisa menghasilkan duit buat kita secara otomatis, sekalipun ini nantinya kita nggak mainin gamenya sama sekali. Jadi simpelnya si game ini tuh basisnya hampir mirip seperti cloud mining roller coin ataupun limar coin yang sempat gua bahas beberapa minggu yang lalu. Cuma yang ini bentukannya lebih simple, lebih sederhana, dan bener-bener 100% gratisan. Nah, buat kalian yang penasaran apa nama situsnya sendiri itu tuh adalah cryptoscoop.online ya teman-teman. Nah, yang tampilannya tuh kayak gini. Nah, buat kalian yang nggak tahu CryptoScoop Online ini apa, jadi seperti yang kalian lihat di halaman websitenya ini ya, CryptoScoop Online ini adalah crypto earning game yang dimana di dalamnya kita bisa mengumpulkan cryptocurrency dengan memanfaatkan beberapa fitur yang ada di dalam si game tersebut. Yang dimana tentu aja nanti si cryptocurrency yang berhasil kita kumpulin di sini, ini bisa kita langsung cairkan ke dompet digital kita untuk kemudian nantinya kita rubah menjadi uang beneran dalam bentuk rupiah. Nah, langsung aja ya buat kalian yang mau tahu gimana cara cuan dari si CryptoScoop ini, baik itu cara daftar dan juga cara kerjanya. Nah, caranya itu cukup simpel. Pertama-tama di sini kalian bisa masuk dulu ke si CryptoScoop online-nya. Nah, untuk alamat situsnya ini ya, udah gue cantumin di sini nih, cryptoscoop.online. Atau kalau misalkan kalian kesulitan untuk nemu situsnya, untuk link webnya juga udah gue cantumin di bawah ya, di kolom deskripsi dari video ini. Nah, kemudian habis itu kalau kalian udah masuk ke si webnya, di sini kalian tinggal klik tombol create account aja untuk membuat akun baru. Dan kemudian habis itu kalau udah, di sini kalian tinggal bikin aja username kalian, terus masukin alamat email, kemudian habis itu kalau udah kalian tinggal bikin password dan tinggal konfirmasi ulang aja password kalian. Kalau udah, di sini kalian tinggal klik I'm not a robot dan kemudian habis itu di sini kalian tinggal klik sign up. Nah, setelah klik sign up, nanti seperti biasa ya, biasanya kalian akan menerima link verifikasi yang akan dikirimkan ke alamat email kalian yang udah kalian daftarin di sini. Nah, setelah kalian menerima link verifikasi ke dalam email kalian, kalian tinggal klik aja link verifikasinya, maka nanti akan ada halaman seperti ini. Yang dimana nanti di sini kalian tinggal login aja menggunakan alamat email yang udah kalian daftarin beserta password yang udah kalian bikin sebelumnya. Nah, kemudian habis itu setelah kalian berhasil login, maka nanti akan ada muncul tampilan kayak gini di halaman dashboard si akun cryptoscoop.online kalian. Nah, kemudian habis itu pertanyaannya, untuk cara main di si CryptoScoop ini, caranya gimana bang? Nah, jadi cara mainnya tuh kurang lebih kayak gini ya, ini tuh cukup simpel banget. Jadi, di sini seperti yang kalian lihat, kalau ini kalian scroll, di sini tuh ada berbagai fitur yang bisa kalian manfaatin nantinya. Di sini mulai dari Coin Foundry, Gold Mine, Coin Miners, Forest, query, dan sebagainya yang nantinya ini bisa kalian pergunakan dan kalian manfaatin untuk meningkatkan pendapatan kalian. Nah, pertama-tama di sini untuk bisa menghasilkan cuan dari sini, di sini kalian bisa fokus ke kolom gold mine yang ada di sini nih. Nah, yang ada di sini ya, ini gold mine. Terus abis itu di sini kalian tinggal klik go to mine. Nah, di kolom gold mine ini, di sini nanti kalian akan memiliki seorang penambang atau seorang miner yang nantinya si miner ini bisa mengumpulkan reward 6 emas mentah dari halaman tambang ini. Nah, untuk cara ngeklaim emas mentahnya, di sini kalian tinggal klik claim aja di sini setiap 10 menit sekali. Nah, untuk cara klaimnya, ini kalian tinggal klik aja verifikasi captcha di sini. Dan setelah kalian udah verifikasi captchanya, ini kalian tinggal klik claim ore aja. Nah, setelah kalian klik claim ore, maka nanti di sini akan ada tulisan Great Your Got Your Reward, yang artinya di sini kita udah mendapatkan hasil emas mentah kita dari gold mine ini. Dan kalau misalkan nanti kita pengen claim lagi, di sini kita hanya bisa melakukan claimnya setelah 10 menit berlalu. Nah, kemudian habis itu, setelah kita berhasil ngeklaim emas mentah di halaman gold mining ini, langkah selanjutnya, kita perlu mengolah si emas mentah ini menjadi sebuah koin. Nah, untuk cara mengolahnya, di sini kalian tinggal kembali aja ke kolom home yang ada di sini. Maka nanti di sini kalian akan bisa ngelihat ya. Di sini di kolom your resource atau di kolom sumber daya kita, di sini emas mentah kita udah bertambah ya. Tadi kan emas mentah gua baru ada 6. Setelah gua klaim 6, di sini totalnya jadi 12. Nah, perlu kalian ketahui, di sini yang bisa dicairkan menjadi uang beneran itu adalah yang namanya koin ini. Kalau yang emas mentah ini yang kita klaim dari fitur gold mine ini,
ini nggak bisa kita tukar jadi uang beneran. Nah, jadi gimana caranya supaya si hasil emas mentah yang udah berhasil kita klaim dari kolom gold mine ini bisa kita tukar jadi uang? Nah, caranya di sini kita perlu merubahnya atau mengolahnya supaya dia bisa berubah menjadi koin. Nah, untuk cara mengolah si emas mentah menjadi koin, di sini kalian bisa menggunakan fitur Coin Foundry yang ada di sini. Nah, dan untuk cara mengolahnya, ini kalian tinggal klik aja Go to Foundry yang ada di sini. Terus habis itu, setelah kalian masuk ke kolom Foundry, maka nanti di sini akan ada muncul tampilan kayak gini. Smelting aktif dan di sini ada waktu hitung mundur. Jadi ketika kalian masuk ke kolom Go Foundry, maka nanti secara otomatis emas mentah kalian ini akan langsung diolah menjadi koin emas dalam waktu kurang lebih sekitar 1 menit. Gitu ya teman-teman. Jadi ini kalian tinggal tunggu aja sampai hitung mundur waktunya selesai. Nah, setelah waktunya selesai, di sini ada tulisannya ya, smelting info. You get 6 koin every minute. Jadi simpelnya di sini di kolom foundry ini, kapasitas untuk meleburkan emas mentah menjadi koin, dia ini hanya bisa meleburkan sebanyak 6 emas mentah setiap 1 menitnya. Gitu ya teman-teman. Nah, seperti yang kalian lihat, di sini udah smeltingnya udah selesai ya, proses peleburannya udah selesai. Dan di sini di kolom gold gua atau di kolom emas mentah gua, di sini semuanya udah dikosongin dan semuanya udah dirubah menjadi koin emas. Nah, setelah proses peluburannya ini selesai, di sini kalian tinggal balik ke kolom home yang ada di sini. Nah, setelah kalian balik ke kolom home, seperti yang kalian lihat, di sini si koin kita udah bertambah ya menjadi 18 koin emas. Nah, si 18 koin emas inilah yang nantinya bisa kita tukerin ataupun kita cairkan menjadi uang beneran. Nah, untuk cara mencairkannya menjadi uang beneran, ini caranya gimana, Bang? Nah, caranya cukup simpel ya. Di sini, kalian tinggal masuk aja ke wallet kalian dengan cara klik tombol menu yang ada di sini. Terus, abis itu di sini kalian tinggal klik tombol withdraw yang ada di sini. Terus, abis itu setelah klik tombol withdraw, maka nanti di sini kalian udah bisa langsung mulai mencairkan si emas tersebut menjadi koin kripto dalam bentuk Bitcoin. Nah, untuk batas minimal penarikannya sendiri, ini berapa Bang? Nah, untuk batas minimal penarikannya sendiri, seperti yang kalian lihat ya, kalau misalkan di sini kalian mencairkannya menggunakan wallet dari Faucet Pay, ini kalian udah bisa langsung mencairkannya dengan batas minimal penarikan sebesar 500 koin. Tapi kalau misalkan di sini kalian memilih mencairkannya menggunakan alamat Bitcoin bukan dari Faucet Pay, misalkan alamat Bitcoin dari Indodax, misalkan ini kalian pilih Bitcoin Wallet, maka di sini untuk batas minimal withdrawnya itu jauh lebih tinggi, yaitu sebesar 5.000 koin, gitu ya teman-teman. Nah pertanyaannya, untuk 500 koin ini sendiri, kalau misalkan kita konversi menjadi uang, ini kira-kira hasilnya berapa? Nah, jadi si 500 koin ini, itu kalau misalkan kita konversi menjadi uang, itu nilainya setara dengan 0,05 dolar atau setara dengan 800 rupiah. Yang artinya kalau misalkan kalian withdraw pakai Indodax dengan minimal 5.000 koin, maka si 5.000 koin ini itu nilainya setara dengan 8.000 rupiah. Karena di sini untuk hitungan satu koin emas di si Cryptoscope ini, itu nilainya sama dengan atau setara dengan 0,0001 dolar. Nah, setelah tahu jumlah reward yang kalian dapat dari si game ini, mungkin dari kalian pasti bakalan ada yang bertanya-tanya, wah kok ini hasilnya kecil banget ya bang? Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan kita main sebagai pemula ataupun sebagai player baru, sekilas kita lihat emang rewardnya nih kecil banget. Tapi asiknya di si game ini, kita tuh bisa mengembangkan pendapatan kita dengan cara mengupgrade mesin mining kita nih, yang ada di sini nih. Mengupgrade kolom gold mine yang ada di sini nih. Nah, seperti yang kalian lihat, ketika kita masuk ke kolom gold mine, ini kan kita hanya bisa mendapatkan sebanyak 6 gold setiap 10 menitnya. Jadi simpelnya di sini tantangannya adalah di sini kita tuh perlu mengupgrade kekuatan si penambang kita supaya hasil emas mentah yang kita dapatkan di sini bisa lebih banyak setiap 10 menitnya. Nah, seperti yang kalian lihat di sini ya, ketika kita mengupgrade kolom penambang kita, di sini kita akan mendapatkan bonus tambahan sebanyak 0,15% setiap kita melakukan upgrade di sini. Nah, untuk cara mengupgrade-nya, di sini kita memerlukan sebanyak 2.500 kayu, 2.500 batu, dan di sini kita juga memerlukan diamond senilai 0,0125 dolar. Nah, dan yang asiknya lagi, untuk bisa mendapatkan semua bahan-bahan ini, di sini kita nggak perlu melakukan deposit sama sekali ya teman-teman, alias di sini kita bisa bermain full secara gratis untuk bisa mendapatkan semua bahan-bahannya ini, agar kita bisa mengupgrade gold mine kita supaya nantinya kita bisa mendapatkan hasil yang lebih besar. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau misalkan kita pengen dapetin kayu, batu, dan juga diamond, ini caranya gimana bang? Nah caranya di sini kalian tinggal masuk ke kolom home yang ada di sini.
Terus habis itu, ini kalian tinggal scroll ke bawah, kemudian habis itu kalian di sini nanti bisa fokus ya ke sini nih, ke kolom exploration. Nah, di kolom exploration ini kalau misalkan kalian klik explore, di sini nanti kalian bisa mendapatkan 100 sampai 200 kayu, kemudian di sini juga bisa mendapatkan 100 sampai 200 batu dan juga 20 sampai 30 gold dengan cara mengklik start explore di sini. Nah, tapi perlu kalian ketahui ya, untuk exploring di kolom explore ini kalian hanya bisa melakukannya setiap 6 jam sekali. Dan untuk satu kali explore, itu memerlukan yang namanya 50 energi. Yang dimana untuk energi ini kalian bisa dapetin juga secara gratis ya. Seperti yang kalian lihat. Ini kita akan bisa mendapatkan energi sebanyak 5 energi setiap 5 menit sekali. Gitu ya teman-teman. Jadi kalian nggak perlu khawatir untuk yang namanya energi ini juga nanti kalian bisa dapetin setiap 5 menit sekali. Nah, untuk mulai explore-nya, di sini kalian tinggal klik start exploring aja. Maka nanti di sini akan ada tulisan you have started the exploration. Dan habis itu, di sini kalian tinggal tunggu aja sampai hitung mundur waktunya ini sekitar 6 jam selesai. Nah, setelah nanti proses explore-nya ini selesai, nanti di sini kita akan mendapatkan reward dari salah satu yang tercantum di sini. Jadi hadiahnya tuh random ya ketika kita melakukan explore. Kita bisa dapat kayu, bisa dapat batu, atau bahkan bisa dapat gold. Tergantung nanti yang dimunculinnya di sini apa gitu. Jadi random ya teman-teman. Simpelnya di sini buat kalian yang mungkin pengen fokus ngebangun gold mine kalian yang ada di sini kalian perlu bekerja keras dulu ya, dan perlu sedikit bersabar ketika kalian melakukan explore di kolom explore-nya ini. Karena nggak selalu kita dapat reward apa yang kita inginkan. Misalkan kita lagi pengen dapat batu, tapi ternyata dapatnya kayu terus. Gitu ya teman-teman. Jadi di sini simpelnya di game ini tuh memerlukan sedikit kesabaran yang sangat tinggi menurut gua. Tapi enaknya kalau misalkan nanti kita udah dapetin semua bahan-bahan yang kita inginkan dan udah bisa mengupgrade secara terus-menerus penambangan kita, enaknya di sini nantinya hasil yang kita dapat setiap 10 menit itu bisa jauh lebih besar, gitu ya teman-teman. Nah, itu kan tadi untuk cara dapetin kayu sama batu kita bisa dapetin di kolom explore. Nah, untuk cara dapetin diamond ini kita dapetinnya dari mana, Bang? Nah, untuk cara dapetin diamond, ini kalian bisa mendapatkannya dengan cara mengexchange si gold kalian menjadi diamond. Nah, untuk bisa mendapatkan diamond, di sini kalian bisa masuk ke kolom exchange yang ada di sini nih, di tombol menu, terus klik exchange yang ada di sini. Nah, di kolom exchange ini nanti kalian bisa menukarkan koin menjadi diamond. Terus habis itu di sini kalian tinggal klik exchange coin. Nah, tapi perlu kalian perhatikan ya, untuk bisa mengexchange koin kalian menjadi diamond, di sini minimal saldo koin kalian yang perlu kalian kumpulkan itu adalah sebanyak 500 koin ya, teman-teman. Kalau misalkan kalian pengen mengexchange si koin kalian menjadi diamond, gitu teman-teman. Jadi itu adalah cara yang bisa kalian lakukan kalau misalkan kalian pengen ngumpulin diamond, yaitu dengan cara mengexchange si koin tersebut di halaman exchange menjadi sebuah diamond, gitu teman-teman. Nah, untuk game ini sendiri menurut gua cukup oke ya kalau misalkan di sini kita maininnya secara gratis. Dan ya abis itu yang asiknya lagi, kalau nanti di sini semua bangunan kita udah kita upgrade menjadi level yang tertinggi, maka di sini pendapatan yang kita dapat juga bisa cukup gede, bahkan bisa sampai ratusan ribu per bulan kalau misalkan gua hitung-hitung ya. Nah, kemudian abis itu yang asiknya lagi nih, selain dengan cara mengolah emas di kolom Coin Foundry, di sini kita juga bisa mendapatkan koin dengan cara ngerjain beberapa tugas di kolom menunya si Cryptoscope ini nih, yang ada di kolom short link ini nih. Nah, yang dimana di sini di kolom short link, di sini nanti akan ada tugas-tugas short link yang bisa kalian kerjain untuk dapetin gold lebih cepat jika dibandingkan dengan cara menambang. Yang dimana nantinya si emas yang kalian dapat di sini, ini nanti bisa kalian puterin sebagai modal untuk mengupgrade peralatan kalian yang ada di sini, gitu ya teman-teman. Jadi saran dari gua untuk bisa cuan dari game ini, lebih baik di sini kalian kumpulin emas dulu sebanyak mungkin, baik itu dari kolom gold mine ataupun dari kolom short link untuk dapetin emas dari sini. Yang dimana nanti kalau misalkan di sini si emas kalian ini udah kekumpul cukup banyak, barulah di sini kalian nanti tinggal upgradein aja nih semuanya. Setelah semuanya ini udah upgrade menjadi level tertinggi, baru di sini kalian tinggal panen hasilnya dengan nominal yang cukup lumayan. Jadi simpelnya game ini tuh hampir mirip kayak roller coin awal-awal ya, yang dimana di sini kita mesti bersakit-sakit dahulu tapi bersenang-senang kemudian gitu. Jadi kerja keras di awal, tapi nantinya kita akan mendapatkan hasil yang cukup oke ketika si bangunan kita udah terupgrade dengan level yang cukup tinggi. Nah, kemudian habis itu pertanyaan selanjutnya nih, Bang, itu kan kalau main gratisan cukup oke nih, kata Bang Jun. Nah, kalau misalkan di sini kita pengen deposit nih ke dalam game ini untuk mempersingkat proses upgrade-nya, ini kira-kira worth it dan aman nggak menurut Bang Jun? Nah, kalau menurut gua pribadi ya, untuk game ini sendiri, ini tuh cukup worth it kalau misalkan kita mainin di mode gratisan. Kalau untuk deposit, ini gua belum berani bilang si game ini tuh
worth it ataupun aman. Sekalipun di sini kalau misalkan kita cek di Trustpilot, emang ratingnya nggak jelek-jelek banget sih, 3,7. Tapi di sini, kalau misalkan kita cek di Game Advisor, di sini ratingnya merah ya, dan di-report sebagai tidak aman dari Trend Micro. Dan untuk usia si website ini sendiri, di sini untuk usianya dia udah berdiri kurang lebih selama 7 bulan ya, dan belum nyampe 1 tahun. Jadi di sini simpelnya, buat kalian yang pengen main di game ini, di sini gue lebih saranin di mode gratisan aja. Karena seperti yang kalian lihat, untuk usia web ini sendiri, ini masih terbilang cukup baru dan belum begitu lama-lama banget. Dan untuk developernya sendiri, dia ini anonim ya. Dan ini tentu aja nantinya suatu saat bisa menjadi masalah buat kita yang udah terlanjur melakukan deposit. Karena dengan profil yang anonim seperti ini, kita nggak tahu nih dia ini akan aktif sampai kapan dan terus membayar sampai kapan. Jadi simpelnya, dia ini bisa tutup kapan aja tanpa ada pemberitahuan yang jelas. Gitu ya teman-teman. Jadi simpelnya menurut gua, untuk yang kayak gini, ini lebih oke di fitur gratisannya aja. Karena seperti yang gua bilang tadi ya, di sini untuk mainin game ini tuh simple banget sih dan gampang banget. Karena di sini untuk semua sumber dayanya, ini kita bisa hasilkan semuanya dengan tenaga kita ataupun dengan waktu luang kita. Dan menurut gua udah lebih baik fokus di situ aja. Jangan terlalu ngambil resiko yang terlalu gede untuk melakukan deposit. Karena kalau misalkan gua lihat sekilas, ini tuh masih ada kayak misalkan unsur-unsur skema Ponzi-nya sedikit. Walaupun belum terbukti secara gamblang gitu ya. Jadi simpelnya menurut gua untuk game ini tuh sebenarnya sangat oke banget kalau misalkan kita maininnya di mode gratisan. Tapi kalau untuk deposit sangat beresiko banget dan gua sama sekali nggak menyarankan untuk kalian yang pengen mainin game ini di mode berbayar. Oke, jadi gitu aja teman-teman tutorial gua kali ini tentang cara menghasilkan uang dari internet dengan cara bermain game di cryptoscope.online versi Maijun Tarlando Sinaga. Kalau misalkan dari kalian masih ada yang bingung atau ada yang pengen ditanyain, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Dan seperti biasa, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you!